Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para tokoh, para undangan kami. Sebelum saya membacakan sambutan Menteri Agama, Bapak Ketua MUI Kabupaten Oki, Kabupaten Oku, pimpinan Ormas Islam, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, Ketua Porpes, Ketua Masjid Indonesia, Ketua BKPRMI, yang kami hormati Bapak Asisten 1 sekaligus Ketua FKUB Kabupaten banggakan para sesepuh senior kami, para pensiunan pegawai negeri Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu, pimpinan Bank Mitra Kementerian Agama yang sempat hadir atau yang mewakili di jajaran bank di Kabupaten Oku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang kami hormati, Kasubag Tata Usaha, para kasih penyelenggara, Kepala KUA, Kepala Madrasah, Ketua Pokjawas, Ketua APRI, Ketua IPARI, para penghulu, para penyuluh agama, Ketua dan Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku beserta anggota, Bapak dan Ibu, karyawan-karyawati serta guru dan penyuluh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku yang kami hormati dan kami banggakan, anak-anakku, para siswi sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang sejuk kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-80 tahun. 80 genap kita berusia pada tahun ini. Perjuangan Kementerian Agama begitu jauh, begitu besar, dan kita harus bangga terlahir sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama yang terus memberikan bakti kepada bangsa dan negara. Tidak segan sering saya ulang bahwa Kementerian Agama adalah Kementerian Perjuangan, didirikan bulan setelah Indonesia merdeka 3 Januari 1946 sampai hari ini terus eksis, terus mengabdi kepada bangsa dan negara dalam rangka untuk menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalur pembinaan keagamaan, pembinaan perekatan kesatuan bangsa melalui bahasa agama, kerukunan dan ketentraman yang selalu terwujud. Itulah yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada bangsa dan negara. Selanjutnya saya mohon maaf tadi waktu mengheningkan cipta karena musiknya agak lambat bunyi, kupikir tadi tidak pakai musik, jadi sudah selesai. Jadi itu adalah human error konflik dalam kondisi. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, izinkan saya membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat-Nya
Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dalam keadaan sehat walafiat. Rasa syukur yang sama juga patut kita haturkan karena atas karunia-Nya Kementerian Agama terus eksis melintasi perjalanan sejarah bangsa, menghadapi berbagai tantangan dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, hari ini kita memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dengan mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan. Kerukunan adalah sinergi yang produktif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa. Dalam catatan sejarahnya, kehadiran Kementerian Agama bukan semata lahir dari tuntutan sosiologis, melainkan merupakan kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Republik Indonesia tidak dibangun oleh satu golongan, melainkan oleh sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini. Para founding fathers Kementerian Agama Republik Indonesia meletakkan cita-cita besar agar lembaga ini berkontribusi nyata dalam membina kehidupan keagamaan yang damai, sekaligus membuka jalan selebar-lebarnya bagi terwujudnya masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera. Saudara-saudara keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, 80 tahun perjalanan ini menegaskan bahwa Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini peran tersebut semakin luas dan semakin krusial, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa. Sepanjang tahun 2025, kita telah bekerja keras membangun fondasi kemenak berdampak. Kita membuktikan bahwa semangat ini bukan sekedar slogan, melainkan kerja nyata yang hasilnya mulai dirasakan oleh umat. Transformasi digital yang kita lakukan secara masif telah menghadirkan layanan keagamaan yang lebih dekat, transparan, dan cepat. Kita juga memperkuat fondasi ekonomi umat melalui ribuan pesantren, pemberdayaan ekonomi sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, diakonia, derma atau kolektor, dana punia, dana paramita, dan dana kebajikan. Program-program tersebut tidak hanya mendorong kemandirian lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat secara umum. Di bidang pendidikan, madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan kita terus menunjukkan peningkatan kualitas hingga tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua. Inovasi kurikulum dan penguatan sarana prasarana telah menempatkan institusi pendidikan Kementerian Agama sejajar dengan standar pendidikan lain, bahkan ada yang melebihinya. Melalui program Desa Sadar Kerukunan, kita juga memindahkan wacana kerukunan dari ruang seminar menuju praktek nyata di tengah masyarakat. Semua ikhtiar ini menegaskan satu komitmen: setiap langkah dan kebijakan Kementerian Agama harus menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar urusan administratif dan birokrasi. Saudara-saudara keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, dalam merespon tantangan zaman, kita perlu menengok kembali lembaran sejarah peradaban agama pernah menjadi sumber pencerah dunia yang luar biasa.
Kita mengenang Baitul Hikmah pada abad pertengahan sebagai pusat intelektual global pada masanya. Ia bukan sekedar perpustakaan, melainkan pusat riset dan penerjemahan raksasa yang menjawab persoalan kehidupan melalui ilmu pengetahuan. Di sanalah nilai-nilai agama berpadu dengan rasionalitas untuk memajukan peradaban manusia. Semangat inilah yang perlu kita hidupkan kembali pada hari ini. Kini umat manusia menghadapi tantangan besar bernama Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Kita hidup di era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana perubahan berlangsung cepat, sulit diprediksi, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Di era ini kita tidak boleh sekadar menjadi penonton, kita harus memiliki kedaulatan AI. Jika dahulu para ulama dan cendekiawan mewarnai dunia melalui literasi dan keilmuan di pusat peradaban seperti Baitul Hikmah, maka hari ini aparatur sipil negara, Kementerian Agama Republik Indonesia harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, valid, moderat, sejuk, dan mencerahkan. Kita harus memastikan bahwa algoritma masa depan tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. AI harus kita kawal agar menjadi alat pemersatu, penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, untuk mewujudkan visi besar tersebut, setiap ASN Kementerian Agama dituntut bertransformasi menjadi pribadi yang agile, lincah, dan sigap menghadapi perubahan, adaptif, terbuka terhadap teknologi dan inovasi, serta responsif, cepat melayani kebutuhan umat dengan empati dan integritas. Nilai-nilai ini sejatinya bukan hal baru, melainkan warisan luhur tradisi keagamaan yang perlu kita aktualkan kembali dalam konteks zaman. Sesuai dengan tema Hari Amal Bakti ke-80, Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju, marilah kita satukan tekad dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika. Kita optimistis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat. Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama. Teruslah mengabdi, teruslah menjadi cahaya pencerah bagi bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.